memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah microfinance. Nah, saya sudah membuat poster ini dan saya akan menjelaskannya kepada salah satu keluarga saya, yaitu ibu saya sendiri. Jangan lupa ditonton ya guys. Yang pertama itu ada pemberdayaan zakat. Nah, pemberdayaan zakat itu perlu dilakukan melalui program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usahanya secara mandiri. Mustahik itu tuh kayak nasabah gitu loh. Terus hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro bagi yang sudah berjalan atau perintisan usaha mikro yang baru, di mana proses pendayagunaan zakat tersebut harus dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan proses perundang-undangan. Jadi kalau misalkan mau pendayagunaan zakat itu kan ada ininya kan, ada lembaganya gitu, ada lembaga dari swasta, ada lembaga dari pemerintah. Namanya itu Baz dan Lajnas gitulah. Dengan pemberdayaan zakat tersebut diharapkan memiliki dampak positif bagi mustahik baik secara ekonomi, sosial maupun spiritualnya. Yang lebih lanjut lagi itu menyebutkan bahwa model pemberdayaan zakat tersebut itu harus disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu juga salah satu program pemerintahan gitu. Di sini fungsi sosial ekonomi zakat itu dimaksudkan buat merangsang bagaimana pembangunan ekonomi baik dari segi pendidikan, sosial, pemberdayaan sumber daya manusia, kesehatan, agama, dan juga program asuransi. Yang ketiga itu ada keuangan mikro Islam dalam pemberdayaan zakat. Nih, maksudnya keuangan mikro Islam dalam pemberdayaan zakat ini adalah perpaduan antara lembaga keuangan mikro Islam dengan zakat yang ditunjukkan untuk memberikan modal kepada fakir miskin untuk membangun bisnis mereka sendiri dan juga memberi mereka insentif untuk bekerja dengan tekun untuk mengembalikan jumlah pokok tanpa harus membayar tambahan. Jadi kalau misalkan zakat itu kan misalkan ibu mau bayar zakat, nah zakatnya itu kayak berupa zakat mal gitu kan. Nah ibu tuh seharusnya tuh bayar zakatnya itu tuh melalui lembaga-lembaga swasta atau lembaga pemerintahan. Jadi mereka tuh cuman kayak bukan dikonsumsi aja kayak yang kita zakat sehari-hari, kayak zakat di bulan suci Ramadan gitu kan. Itu hanya dibagikan ke 8 perkara. Nah, kalau misalkan ibu zakat di lembaganya itu nanti sama mereka disalurkan. Nah, nanti mereka juga menyalurkan kayak pembiayaan gitu, kayak orang-orang yang nggak mampu. Jadi mereka bisa buka usahanya sendiri gitu. Nah, terus mekanisme untuk mencapai keadilan sosial ekonomi itu zakat dalam perekonomian memiliki fungsi yang alokatif dan stabilisator. Nah, salah satunya itu fungsi alokatif. Fungsi alokatif itu diekspresikan bahwa zakat adalah alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan yang tadi kan buat pemberdayaan masyarakat itu. Terus dengan fungsi ini masyarakat zakat harus diberikan kepada mustahik bukan untuk berupa barang konsumsi. Jadi mereka bukan buat makan sendiri, tapi mereka juga buat buka usaha gitu. Terus tetapi merupakan barang produksi. Ini dapat dilakukan kepada mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana zakat melalui aktivitas ekonomi yang produktif kayak tadi. Nah, fungsi zakat sosial itu dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama itu ada zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok setiap individu, yaitu dengan memberantas kemiskinan, penyanyian terhadap secara kaum muslimin. Yang kedua itu ada sebagai pelunak hati dan alat penyebaran dan penyiaran Islam untuk membebaskan sesama manusia dari perbudakan dan penghambaan, serta mengembalikan pada kemuliaan dan kemerdekaannya sebagai anak Adam atau hamba Allah. Nah, yang keempat itu sebagai sarana untuk memperbesar volume harta yang disediakan sebagai jaminan sosial dalam pemermasalahan utang piutang dan payung sosial untuk melindungi kaum miskin ketika mereka punya utang sebagai salah satu sumber keuangan untuk menutupi kebutuhan mustafir yang menghabiskan. Video dari saya, jangan lupa di like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.